Halo semuanya, perkenalkan namaku Clara. Aku adalah mahasiswi dari STP Trisakti. Pada hari ini, aku akan menjelaskan tentang pariwisata. Lebih spesifiknya adalah wisata budaya. Menurut seorang ahli, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk bisnis atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Berwisata saat ini menjadi gaya hidup masyarakat dan bukan hanya sekedar kegiatan yang berbasis hobi belaka. Bahkan, ada yang sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Wisata menjadi berkembang dengan sangat baik di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Salah satu faktor penyebab maraknya gaya hidup wisata adalah internet dan media sosial, di mana informasi mengenai objek wisata dan pariwisata bisa mudah didapatkan serta tuntutan ekstensi media yang menyebabkan banyak anak muda ingin mengeksplor daerah-daerah yang belum pernah mereka kunjungi. Di samping itu, terdapat jenis-jenis pariwisata. Ada wisata budaya, wisata maritim, wisata cagar alam, wisata konvensi, wisata pertanian, wisata buruh, wisata religius, wisata kulineran, wisata belanja, wisata ekologi, wisata olahraga, dan masih banyak lagi. Wisata yang tadi saya sebutkan tadi biasanya sangat banyak jenis dan minatnya. Salah satu jenis wisata budaya yang saat ini mungkin juga sering dilakukan adalah wisata budaya. Wisata budaya merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk mempelajari daya tarik budaya atau memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi. Maka dari itu, terdapat 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan. Yang pertama ada bahasa, masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makanan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja dan teknologi, agama yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan, bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata, tata cara berpakaian penduduk setempat, sistem pendidikan, aktivitas pada waktu senggang. Maka dari itu, terwujudnya tujuan wisata budaya ada melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cita tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan masih banyak lagi. Di dalam jenis wisata budaya itu terdapat wisata religi, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan satu kepercayaan utama untuk mengunjungi tempat yang menurut mereka memberikan makna spiritual. Terus juga ada wisata edukasi, dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu dari objek wisata yang dikunjungi. Terdapat wisata sejarah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan mengetahui sejarah atau melihat benda-benda bersejarah dan mempelajari masa lalu dari sebuah objek wisata yang dikunjunginya. Terdapat wisata kota yang dilakukan dengan cara mengunjungi kota lain dan menyusuri kota tersebut sambil mempelajari budaya baru yang berbeda dengan daerah domisili mereka. Juga ada wisata adat. Wisata yang dilakukan untuk mengunjungi objek wisata adat dengan tujuan untuk mengetahui pola, potensi, arsitektur, serta kebiasaan masyarakat adat dari sebuah daerah. Juga yang terakhir itu terdapat wisata seni yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengunjungi sebuah objek wisata yang memiliki kesenian tinggi baik seni pertunjukan maupun seni rupa. Wisata budaya di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat spesial. Setiap wilayah di Indonesia Nusantara mempunyai makanan khas, dialek atau bahasa, serta adat dan tradisi masing-masing yang sangat menarik untuk dijelajahi. Ingin mengeksplorasi lebih dalam ragam kebudayaan Indonesia? Agar tidak bingung mulai dari mana, berikut rekomendasi berbagai destinasi wisata budaya di Indonesia yang wajib masuk daftar destinasi traveling kamu selanjutnya menurut Traveloka. Yang pertama itu adalah Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta. Perjalanan terbentuknya budaya Pulau Jawa direkam dalam salah satu museum tercantik di Indonesia, Museum Ulen Sentalu. Museum ini mengenalkan sejarah peradaban Kerajaan Mataram
yang pada akhirnya akan melahirkan Keraton Solo dan Yogyakarta. Daya tarik dari destinasi wisata budaya ini tak hanya koleksinya saja, tetapi juga arsitektur yang menggabungkan konsep rumah dan alam, serta pemandu museum yang informatif dan interaktif. Jadi tidak heran, akan ada banyak hal yang baru yang bisa dipelajari di tempat budaya di Indonesia satu ini, yang berlokasikan di Jalan Boyong nomor 25, Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua jatuh kepada Festival Erau Tenggarong, destinasi wisata budaya di Indonesia. Selanjutnya ini merupakan festival budaya tertua di Nusantara yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bertajuk Erau yang berarti ramai, tradisi Kesultanan Kutai ini dimeriahkan dengan pameran kesenian dan upacara adat. Semakin seru, Erau ditutup dengan ajang yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perang air antar masyarakat. Jika kamu berencana berlibur ke Kalimantan Timur, wisata budaya di Tenggarong satu ini wajib kamu kunjungi. Dan periode waktunya itu diadakan setiap bulan Juli. Selanjutnya adalah Desa Adat Ratenggaro di Sumba. Kampung adat yang terletak di pesisir pantai ini menyimpan sejarah manusia di zaman Megalitikum. Desa Adat Ratenggaro ini memiliki 304 kubur batu Megalitikum yang sudah berumur ribuan tahun. Selain mengagumi peninggalan zaman batu besar, destinasi wisata budaya di Indonesia ini juga memiliki fasilitas menarik lain seperti berkuda dan menyewa baju adat. Kamu pun dapat memasuki rumah adat Uma Kelada dengan langit-langit yang menjulang hingga 15 meter, yang berlokasikan di Umbu Ngedo, Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah Museum Ganesha yang berlokasikan di Malang. Rekomendasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini tergolong masih baru. Diresmikan pada tahun 2019. Lalu, Museum Ganesha menawarkan jejak warisan budaya Pulau Jawa, mulai dari masa Kerajaan Singosari hingga kejayaan Kerajaan Majapahit. Museum terbesar di Malang ini juga memiliki galeri topeng yang menampilkan lebih dari 1.000 koleksi topeng tradisional dan modern yang menggambarkan perkembangan seni di tanah air. Dan museum ini berlokasikan di Jalan Geraha Kencana Raya, Jalan Raya Karanglo Banjaram, Kecamatan Singosari, Malang. Selanjutnya adalah Istana Tirta Gangga, Bali. Dahulu kala, istana air yang dikelilingi teras-teras sawah ini dimiliki oleh Kerajaan Karangasem di Bali. Hijau dan elok taman tersebut merupakan penghormatan kepada masyarakat pemeluk agama Hindu. Mengunjungi objek wisata budaya di Indonesia yang kaya akan sejarah, kamu dapat menikmati kecantikan tamannya atau berenang di airnya yang jernih dan menyegarkan, yang berlokasikan di Ababi Abang, Karangasem, Bali. Selanjutnya adalah Desa Dayak Pampang, Samarinda. Terletak di 23 km dari pusat kota Samarinda, Desa Pampang merupakan tempat tinggal suku Dayak Kenya. Berkunjung ke objek wisata budaya di Indonesia ini, kamu akan dibawa ke rumah adat kayu ulin bernama Lamin Adat Pamung Tawai. Lalu, disuguhi dengan ragam tarian khas suku Dayak. Bersiaplah untuk bersenang-senang karena para wisatawan akan diajak menari bersama oleh penduduk setempat. Desa ini berlokasikan di Jalan Wisata Budaya Pampang, nomor 32 RT 3 Kota Samarinda. Selanjutnya pasti sudah tidak heran lagi, yaitu Kampung Naga di Tasikmalaya. Apakah kamu mampu melewati hari-hari tanpa gas dan listrik? Seperti itulah kehidupan yang dijalankan oleh penduduk di Kampung Naga. Dalam rangka melestarikan budaya sekitar lingkungan, masyarakat pedesaan sudah tersebut masih berpegang teguh pada tradisi leluhurnya. Destinasi wisata budaya di Indonesia yang asri ini terletak di bawah perbukitan dan memiliki 110 rumah panggung yang tertata rapi dan menawan, yang berlokasikan di Neglasari, Salawu, Tasikmalaya. Selanjutnya adalah Museum Tekstil Jakarta. Selembar kain pun dapat berbicara banyak mengenai kekayaan budaya di Indonesia. Itu sebabnya Museum Tekstil merupakan salah satu situs cagar budaya yang tidak boleh dilewati. Destinasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini menyimpan dan merawat hampir 1.000 hasil tekstil dari Sabang sampai Merauke. Antara lain adalah kain tenun, kain batik, serta peralatan tradisional.
Hal spesial yang dapat kamu lakukan di sini adalah mengikuti kursus membatik. Kamu pun dapat membawa pulang hasil karyamu dan memamerkannya kepada kerabat dan keluarga. Yang berlokasikan di Jalan KS Tubun nomor 2-4, RT 4 RW 2 Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Selanjutnya kita punya Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Kebudayaan penduduk di Kabupaten Tanah Toraja masih sangat kental, sehingga tiap sudutnya sangat menarik untuk dijelajahi. Misalnya rumah adat Tongkonan di Desa Palawa dan Desa Ketekesu. Kemudian Negeri Awan Batu Tumongga yang menawarkan pemandangan kota Rantepau dari ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Lalu, salah satu destinasi wisata budaya Indonesia yang menjadi perhatian masyarakat global adalah Londa, tebing batu raksasa untuk memakamkan jenazah penduduk Tanah Toraja, yang berlokasikan di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah yang terakhir, Wairebo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kerap dijuluki sebagai negeri di atas awan, Wairebo adalah perkampungan adat yang berada di ketinggian 1.200 mdpl. Meskipun untuk menjangkau ke destinasi wisata budaya di Indonesia ini tidaklah mudah, namun keindahan alam dan budaya yang ditawarkan tentu membuat sulit perjalanan tersebut berbayar lunas. Salah satu daya tarik utamanya adalah arsitektur dari rumah adat Mbaru Niang dari masyarakat yang berdiri di tengah-tengah alam yang masih asri, memberikan pemandangan tersendiri yang sangat memukau, yang berlokasikan di Satar Lenda, Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tentunya terdapat manfaat wisata budaya. Yang pertama itu adalah melestarikan budaya. Manfaat wisata budaya yang pertama tentu saja berhubungan dengan budaya. Dengan melakukan wisata budaya atau mengunjungi objek wisata budaya, tentu saja wisatawan bisa turut ambil bagian dalam usaha pelestarian budaya tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah menambah wawasan kebudayaan. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya tertentu, wisatawan yang datang ke sebuah objek wisata budaya sudah pasti memiliki keuntungan. Bisa menambah wawasan mengenai kebudayaan sebuah daerah atau wilayah secara langsung. Misalnya orang yang datang ke sebuah candi, maka dia pasti akan mempelajari segala seluk-beluk candi beserta latar belakangnya. Selanjutnya adalah belajar sejarah. Salah satu jenis wisatanya adalah sejarah. Dengan melakukan wisata sejarah, tentu wisatawan akan bisa mempelajari secara bangsa secara lebih langsung. Selanjutnya adalah mempererat persahabatan antar bangsa. Jika banyak turis, aris yang datang ke Indonesia, bukan hanya ekonomi saja yang meningkat, melainkan juga persahabatan antar bangsa bisa terjalin baik. Yang kelima adalah menambah pengalaman. Wisata budaya juga memiliki manfaat atau menambah pengalaman dan kesan tersendiri bagi para wisatawannya. Pengalaman ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa disamakan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Wisata budaya di Indonesia sangat banyak bentuk dan tujuan destinasinya, karena pada dasarnya Indonesia memang negara seni dan negara budaya. Oleh karena itu, saat ini wisata budaya juga cukup marak dikunjungi, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Bahkan, banyak juga wisatawan mancanegara yang ingin tinggal lama di Indonesia. Untuk mempelajari budaya dan seni bangsa Indonesia, kamu harus sering sekali mengetahui budaya Indonesia karena agar budaya ini terus berlanjut sampai generasi selanjutnya. Maka dari itu, ayo kita lestarikan budaya kita dan tetap mempelajari budaya yang sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Terima kasih, bye-bye.